Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Rote hari ini. Selamat pagi pendengar, Anda mengikuti rangkaian informasi yang terangkum dalam Rote hari ini edisi Rabu 27 Mei 2020 dari Rote dan seputaran Nusa Tenggara Timur. Ada beberapa informasi yang menjadi rangkuman Rote hari ini di antaranya. Dua desa terakhir di Kecamatan Landu Leko di Kabupaten Rotendau terima bantuan langsung tunai dana desa. Laporan Gebi Hurek Making. Sebanyak 48 kepala keluarga desa Puku Afu, 56 kepala keluarga di Boletela, Kecamatan Landu Leko, kawasan ujung timur Pulau Rote, Selasa 26 Mei 2020, menerima 2 bulan dana bantuan langsung tunai BLT dana desa. Bupati Rotendau Paulina Haningbulu didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa James Terik, Kepala Bagian Umum Seta Rotendau Henry Besi. Saat penyerahan simbolis bantuan kepada warga desa Puku Afu mengatakan, pemerintah harus menyamaratakan nilai bantuan untuk meringankan beban keluarga di tengah COVID-19. Masyarakat desa Puku Afu sebagai kawasan paling timur Pulau Rote diingatkan untuk terus waspada terhadap COVID-19, namun terus beraktivitas sebagaimana biasa. Bupati Paulina Haningbulu pada kesempatan itu menyampaikan kondisi terkini COVID-19 di Rotendau, di mana 2 orang yang terdeteksi, 1 diantaranya dinyatakan sembuh. Dalam rangka COVID-19 ini sehingga pemerintah punya perhatian, punya kewajiban untuk melihat masyarakatnya, untuk memberikan bantuan sekedar sesuai dengan kemampuan pemerintah. Pembagian sembako juga pasti ada, tetapi belum karena kami di kabupaten juga cukup teliti untuk jangan sampai ada pendobelan. Yang berikut, pekerjaan semua tetap jalan, tetapi harus mengikuti instruksi daripada pemerintah. Dan di Rote yang positif sudah 2, tetapi bersyukur dengan teliti, dengan begitu tekun sehingga 1 sudah sembuh. Tinggal 1 saja. Sementara itu, Camat Landu Leko Yostafa mengatakan bantuan yang diterimakan kepada warga penerima telah melalui proses verifikasi, dan 2 desa penerima bantuan hari ini, yakni Desa Boletena dan Puku Afu, adalah desa terakhir dari 7 desa di Kecamatan Landu Leko. Di sini kita sudah verifikasi sebelum bantuan ini datang, melalui pendataan sudah diverifikasi, jadi tidak ada lagi yang double. Jadi 1 KK itu hanya 1 bantuan, tidak ada yang double. Jadi yang mereka terima ini 2 bulan, itu bulan April dan bulan Mei. Setiap bulannya 600 sehingga terima 2 bulan itu besaran uangnya 1.200.000. Untuk Landu Leko sudah selesai semua. Ini 2 desa yang paling terakhir. Setelah penyerahan simbolis oleh Bupati terhadap keluarga penerima manfaat, dilanjutkan dengan pembagian dana BLT kepada penerima dan pembagian bingkisan pribadi Bupati Paulina Haningbulu dan Wakil Bupati Stefanus M. Saek bagi warga lansia desa Puku Afu. Penyerahan bantuan langsung tunai BLT dana desa di Desa Boletena dan Desa Puku Afu, Kecamatan Landu Leko, disaksikan jajaran Babinsa dan Babinkap Tipmas Desa. Dari Beranda Selatan NKRI, Gebi Hurek Making melaporkan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memutuskan membuka kembali seluruh aktivitas pemerintahan dan pembangunan di Nusa Tenggara Timur mulai 15 Juni 2020 mendatang dengan era baru New Normal. Sedangkan untuk sekolah di tahun ajaran baru akan dimulai pada bulan Juli 2020. Hal ini disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. Marius Ardu Jeramu, Selasa 26 Mei 2020. Keputusan ini diambil Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungtilu Leskodat setelah menggelar rapat virtual bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkompinda dan Bupati beserta Wali Kota se-Nusa Tenggara Timur. Dijelaskan Marius Ardu Jeramu, pembukaan aktivitas ini antara lain aktivitas pemerintahan, pariwisata, ekonomi, perhotelan, restoran, mal, dan lainnya. Hanya sekolah yang tahun ajaran baru akan dimulai pada Juli 2020. Pada Juni, siswa tetap belajar dari rumah, kalaupun ada ujian harus dilakukan secara online. Tata kelola pemerintahan dan pembangunan
di seluruh Nusa Tenggara Timur akan dibuka pada tanggal 15 Juni 2020. Kendatipun semua tata kelola pemerintahan dan pembangunan di seluruh Nusa Tenggara Timur akan secara resmi dimulai pada tanggal 15 Juni 2020, namun Bapak Gubernur juga memerintahkan kita semua dan juga para bupati, wali kota Nusa Tenggara Timur untuk tetap mengikuti protokol-protokol kesehatan. Yang kedua, bagi sekolah mulai dari SD sampai dengan SMA tetap melakukan proses belajar mengajar dari rumah, dan diharapkan para kepala sekolah bisa mengaturnya dengan para murid, para siswa, dan tahun ajaran baru akan mulai pada bulan Juli seperti biasa. Jadi bulan Juni tetap belajar dari rumah, dan juga Pak Gubernur menyampaikan supaya semua proses administrasi ujian kenaikan kelas diatur dengan baik ya, sehingga para murid dan juga para guru dan sekolah-sekolah pada umumnya mulai dari SD sampai dengan SMA tetap seperti biasa proses administrasi kenaikan kelas. Dan tentu kalaupun ada ujian melalui online, silakan para guru diberi keleluasan di bawah pimpinan dan koordinasi dari kepala sekolahnya masing-masing untuk melakukan ujian kenaikan kelas bagi para siswa, para murid. Meski secara resmi dimulai 15 Juni 2020, namun harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Di kantor-kantor tetap diatur physical distancing dan social distancing bagi kabupaten yang wilayah masih pada zona hijau. Dalam kesepakatan bersama juga disampaikan untuk melakukan aktivitas tata kelola pemerintahan secara normal tanpa harus menunggu 15 Juni mendatang. Dengan dibukanya aktivitas masyarakat ini, maka diharapkan tidak ada lagi penutupan di perbatasan antar kabupaten kota atau penutupan di desa-desa guna kelancaran transportasi barang dan orang. 24 pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Timor Leste dinyatakan sembuh. Status state of emergency masih diberlakukan. Febi Leolede menurunkan laporannya. Kementerian Kesehatan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) menyatakan 24 pasien yang sebelumnya terkonfirmasi positif COVID-19 di negara tersebut telah dinyatakan sembuh setelah dilakukan isolasi di rumah sakit, menjalani tes dan pemeriksaan intensif. Pelaksana fungsi konsuler Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Didi Julius Madakake menjelaskan, meski telah dinyatakan sembuh, namun pemantauan kesehatan masih dilakukan untuk mencegah agar tidak muncul lagi kasus COVID-19 yang baru. Pemerintah Timor Leste pun masih tetap memberlakukan status state of emergency. Dikatakan meski Timor Leste sudah kembali zona hijau, namun KBRI terus memantau warga negara Indonesia, WNI yang masih menetap di Timor Leste, dan terus menghimbau agar WNI tetap mengikuti himbauan pemerintah setempat. Perkembangan situasi wabah COVID-19 di Timor Leste, sebagaimana diketahui bahwa saat ini wabah COVID-19 di Timor Leste boleh dibilang dinyatakan aman karena seluruh pasien yang terdiri dari 24 orang telah dinyatakan negatif, dan hingga saat ini belum ada lagi warga di Timor Leste yang terinfeksi COVID-19. Menurut Julius, setelah membantu repatriasi 149 WNI pada awal Mei lalu, KBRI terus mendata WNI yang masih berada di Timor Leste dan telah memberikan bantuan sembako bagi WNI yang terdampak COVID-19. KBRI dalam kapasitasnya, terutama terkait perlindungan warga negara Indonesia, masih terus memberikan himbauan kepada WNI di seluruh Timor Leste untuk tetap ekstra waspada, untuk tetap menjalankan protokol kesehatan, dan juga tentunya patuhi imbauan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas setempat distrik ataupun di kota masing-masing. Pihaknya pun berharap WNI tetap waspada dan mengikuti protokol COVID-19. Eraria Tambua, Febi Leolede melaporkan. Dinas Perhubungan Kabupaten Ende tetap memperketat pengawasan transportasi darat dari dan keluar wilayah Kabupaten Ende di pintu masuk perbatasan. Rovinus Hula menurunkan laporannya. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ende Mustaqim Baru ketika dikonfirmasi RRI terkait pengawasan arus balik dari dan keluar wilayah Kabupaten Ende setelah Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mustaqim mengatakan
terkait arus balik pasca Idul Fitri 1441 Hijriah. Sepanjang hasil pantauan Dinas Perhubungan di lapangan dari sebelum Hari Raya, warga dari luar daerah yang masuk ke wilayah Kabupaten Ende khusus mudik Lebaran hampir tidak ada. Kalaupun ada yang datang mudik yang terlewatkan dari pantauan kemungkinan jumlahnya sedikit, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal itu bisa dilihat di Hari Raya Idul Fitri, Kota Ende begitu sepi, ungkap Kadis Perhubungan Kabupaten Ende. Dinas Perhubungan tetap memperketat pengawasan transportasi darat dari dan keluar wilayah Kabupaten Ende di pintu-pintu masuk perbatasan, termasuk di pelabuhan. Kendaraan logistik, kemudian kendaraan-kendaraan yang mengangkut keluarga sakit, ada beberapa kendaraannya untuk kepentingan khusus itu yang ikut. Kalau untuk arus mudik tuh sejauh yang saya pantau, sejauh yang dilaporkan oleh teman-teman di perbatasan tidak ada. Tapi saya juga pikir mungkin kalau ada yang terlewatkan, tapi paling kecil sekali, jumlahnya kecil sekali. Itu yang di lintas darat, umpama di lintas laut hampir tidak ada. Kadis Perhubungan Kabupaten Ende menambahkan semenjak ada himbauan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melarang warga melakukan berpergian keluar daerah, pengawasan pada fase jelang Idul Fitri, pada saat Idul Fitri maupun setelah Hari Raya Idul Fitri sudah dilakukan dan berjalan dengan baik. Dinas Perhubungan tetap berkoordinasi baik dengan pihak terkait untuk melakukan pengawasan terhadap orang-orang yang melakukan perjalanan darat dari dan keluar wilayah Kabupaten Ende. RRI Ende, Rufinus Fula melaporkan. Pemerintah terus mensosialisasikan protokol kesehatan kepada masyarakat untuk bisa memutus mata rantai penyebaran virus corona. Informasi berikut dilaporkan oleh Simon Sostenes. Pemerintah terus mensosialisasikan protokol kesehatan kepada masyarakat untuk membangun pemahaman dan kesadaran bersama agar bisa memutus mata rantai penyebaran virus corona. Demikian antara lain yang disampaikan Kadis Kominfo Nusa Tenggara Timur Abraham Maulaka berkaitan dengan seruan, himbauan dan edukasi bagi masyarakat sebagai bagian pencegahan dan penanganan virus corona di Nusa Tenggara Timur. Kalau himbauan edukasi publik tetap jalan, tapi kalau masalah data-data yang berhubungan dengan COVID itu yang tentunya ada protokolnya. Tapi kalau himbauan edukasi publik itu pasti akan tetap jalan dengan melalui teman-teman media, apakah itu lembaga penyiaran atau pers harian, itu akan tetap berjalan. Harapan saya adalah mari kita tingkatkan disiplin dalam rangka mencegah penyebaran COVID dengan secara disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu seperti apa? Sepertinya, 1, selalu cuci tangan dengan air mengalir dengan sabun. Yang kedua, harus jaga jarak, pakai masker, kalau tidak perlu keluar rumah jangan keluar, hindari ada kerumunan orang. Itu semua itu protokol kesehatan yang perlu kita laksanakan dengan baik. Kepada RI di Kupang, Abang Maulaka kembali menghimbau dan mengajak masyarakat untuk patuh pada protokol kesehatan demi kebaikan bersama di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Abang Maulaka juga berharap agar semangat gotong royong, kebersamaan dan solidaritas dapat terus dikembangkan oleh sesama anak bangsa dalam menghadapi bersama-sama penyebaran virus corona. RI Kupang, Simon Sostenes melaporkan. 13 orang warga Numba Desa Raporendo, Kecamatan Nangapada, Kabupaten Ende dinyatakan reaktif COVID-19. Dari jumlah yang dinyatakan reaktif itu baru 8 orang yang saat ini menjalani karantina terpusat di rumah jabatan Bupati Ende, sementara sisa 5 orang masih dalam upaya untuk dijemput untuk menjalani karantina terpusat. Heribertus Epu menurunkan laporannya. Dari total jumlah warga yang dinyatakan reaktif COVID tersebut, baru 8 orang yang saat ini menjalani karantina terpusat di rumah jabatan Bupati Ending, sementara sisa 5 orang lainnya masih dalam upaya untuk dijemput guna menjalani karantina terpusat. Hal itu disampaikan juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 tingkat Kabupaten Ending, Dr. Muna Fatma, kepada wartawan di posko COVID-19 Selasa siang di Ending. Ia menjelaskan sesuai hasil tracking yang dilakukan oleh tim medis dari Puskesmas Nangapenda ditemukan 13 orang warga Dusun Numbang, Desa Raporendo, Kecamatan Nangapenda yang dinyatakan reaktif COVID-19. Menurut Muna Fatma, hingga saat ini 8 orang warga sudah berada di lokasi karantina terpusat
terpusat yang disiapkan oleh pemerintah daerah, yakni di rumah jabatan Bupati Inding, sementara sisa 5 orang warga lainnya masih dilakukan upaya pendekatan oleh tim medis agar mereka mau mengikuti karantina terpusat. Dikatakan Muna Fatmas, selain 13 warga Numba yang dinyatakan reaktif COVID, ada 1 warga Kecamatan Ende Timur dari klaster Magetan juga dinyatakan reaktif COVID-19, dan sementara ini tim medis dari Puskesmas Kota Inding terus berusaha untuk menjemput yang bersangkutan sehingga bisa menjalani karantina terpusat di rumah jabatan Bupati Inding. Tadi pagi saya masih koordinasi dengan Kepala Puskesmasnya untuk kita coba lakukan pendekatan kembali. Mudah-mudahan sih tadi Kepala Puskesmasnya menyampaikan hari ini dia akan lakukan komunikasi kembali. Mudah-mudahan paling lambat bisa dilakukan karantina. Kemudian ada dari salah satu keluarga klaster Magetan juga itu reaktif. Itu juga teman-teman dari Puskesmas Kota Ende sementara lagi lakukan komunikasi untuk kita jemput untuk dilakukan karantina terpusat. Muna Fatma menambahkan secara keseluruhan jumlah OTG yang dinyatakan reaktif COVID-19 saat ini sebanyak 23 orang, masing-masing 17 orang di rumah jabatan Bupati Ende dan 6 orang lainnya di Stadion Marilonga Ende. Sementara terkait hasil swab dari 15 sampel yang sudah dikirim ke Kupang pekan lalu, saat ini hasilnya belum diketahui dan diperkirakan hasil pemeriksaan terhadap swab tersebut akan diumumkan pada Rabu 27 Mei 2020. RRI Ende Herepum melaporkan. Wabah virus corona yang melanda dunia termasuk di tanah air, Indonesia tidak mengurangi hikmah bulan suci Ramadan, bahkan sukacita Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Selengkapnya Adi Adu menurunkan laporannya. Wabah virus corona yang melanda dunia juga di tanah air Indonesia termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak mengurangi hikmah bulan suci Ramadan, bahkan sukacita Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Demikian antara lain yang dikemukakan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama PWNU Provinsi Nusa Tenggara Timur Haji Jamaluddin Ahmad Senin 25 Mei 2020 di Kupang. Menurutnya bulan suci Ramadan sampai Hari Raya Idul Fitri yang dijalani umat Islam di tengah pandemi COVID-19 justru memberi banyak hal positif, termasuk dalam hal mendalami iman dan nilai-nilai tentang agama. Idul Fitri di rumah maupun ibadah-ibadah lainnya dilakukan selama bulan suci Ramadan sampai dengan Idul Fitri tidak mengurangi makna atau arti daripada Idul Fitri itu sendiri. Saya kira ada dampak-dampak positif di tengah wabah COVID-19 ini bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah puasa bahkan sampai dengan Lebaran. Karena ada hikmah yang kita bisa ambil, kendati pun ada social distancing, tapi dengan wabah ini kita tidak keluar rumah, kita juga banyak mendalami kembali iman, mendalami tentang nilai-nilai ajaran agama, dan akhirnya masing-masing pribadi, masing-masing rumah tangga itu bisa melakukan sholat sendiri, bisa kembali untuk membedah ayat-ayat Al-Quran, untuk memahami secara benar. Haji Jamaluddin Ahmad bahkan menyatakan situasi pandemi COVID-19 saat ini tidak menurunkan apalagi menghilangkan hikmah dan makna dari Hari Raya Idul Fitri bagi umat Islam di Nusa Tenggara Timur. Menurut saya lebih afdal itu dalam bahasa Al-Quran itu lebih mantap lah, lebih mantap ketimbang juga kita sholat di lapangan. Karena sholat di lapangan memang kita sama-sama berjamaah, bareng-barengan, tetapi kadang-kadang kita juga tidak terlalu fokus di dalam ini karena dalam suasana. Tapi ketika kita sholat di rumah dengan jamaah yang sangat terbatas dan tetap menjaga protokol kesehatan, itu bahkan punya makna, punya ini yang luar biasa untuk kita menyelami arti daripada Idul Fitri. Kendati pun itu tidak seperti biasa-biasa. Jadi sama sekali tidak menurunkan arti makna daripada Idul Fitri di tahun 1441 tahun 2020. Menurut Ketua PWNU Nusa Tenggara Timur Jamaluddin Ahmad, salah satu hal positif yang dirasakan oleh keluarga-keluarga umat Islam dalam menjalani bulan suci Ramadan sampai merayakan Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah adalah semakin kuatnya hubungan dalam keluarga yang menjadi dasar hubungan dengan sesama umat dan sesama anak bangsa. Pendengar, demikian rangkaian informasi terkini yang disampaikan melalui Rote hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Hartono mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19.